Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku. Kali ini aku mau nge-review sebuah novel horor dari autor Indonesia atau penulis Indonesia yang bernama Marga Louis. Judulnya adalah Diari Arwah. Jadi sebenarnya Diari Arwah ini adalah kumpulan cerpen-cerpen yang dari ini sendiri sih nggak cuma dari Pulau Jawa ya, tapi ada dari luar Pulau Jawa, dan ceritanya tuh menarik dan juga ada beberapa yang nggak biasa. Judul-judulnya ini adalah yang pertama Rumah Kosong, Teman Pertama, Kereta Kiriman, Raja, Kelahiran, Hotel, Mbah Konde, Bus Malam, Tali, Suanggi, Kekasih, dan Penumpang. Nah, dari berapa banyaknya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dari ke-13 cerpen yang ada di sini, yang paling aku suka itu adalah yang judulnya Kelahiran sama Suanggi. Jadi kalau judulnya Kelahiran ini sebenarnya nggak serem, tapi lebih ke kayak apa ya, kayak mengingatkan kita kalau makhluk dunia lain itu juga punya hati, walaupun mereka ya rupanya ya memang begitu gitu, seram untuk pandangan manusia, tapi sebenarnya mereka baik, cuma mereka nggak ada niat untuk menakuti, tapi ya memang seperti itu gitu keadaannya. Dan di sini ceritanya itu jadi ada sebuah mantri hewan yang biasa membantu kelahiran hewan-hewan ternak seperti sapi dan kambing. Dia itu tiba-tiba harus membantu kelahiran yang dia anggap tuh manusia. Nah, dan dia ini dengan tulus membantu si orang itu, si keluarga itu. Tapi ternyata setelah dia bantu dan ternyata satu keluarga itu tuh bukan manusia. Tiba-tiba perawakannya itu ya beda lah sama manusia. Jadi matanya itu putih semua, dan ya bisa dibilang kalau buat manusia itu yang menyeramkan. Tapi di sini yang bikin aku jadi di garis bawahi adalah ketika ada dialog, Pak, kami di sini minta bantu, bukan maksud kami untuk menakuti Bapak, tapi ya memang kayak begini kami rupanya. Ya di sini saya benar-benar minta bantu Bapak buat persalinan anak kami, buat persalinan istri saya. Pokoknya benar-benar kayak di situ tuh satu keluarga besar gitu. Dan akhirnya si Bapak ini lambat laun meluluhkan hatinya dan membantu. Itu yang tadinya takut jadi ya biasa aja gitu. Dan pada saat dia mau pulang, bapak ini mau pulang, dikasih pilihan mau ambil emas yang ada di rumah ini atau mau apa gitu, bebas. Ternyata si bapak ini tuh kayaknya kalau emas saya nggak berani deh katanya, karena dia pikir ini tuh bukan manusia loh gitu, maksudnya ini kan bangsa jin, takutnya ada apa-apa. Dan ternyata dikasih sebungkus kencur, dan si kencur ini dibawa pulang. Ya si bapak ini tuh makasih banget, katanya udah dikasih kencur, saya jadi bisa bikin opor, istri saya jadi bisa bikin opor, katanya saya jadi bisa makan opor. Di situ dibawa pulang, dibikin opor sama istrinya, dan sebagian lagi ditanam di halaman rumahnya. Dan dari situlah ekonomi si bapak ini berangsur-angsur membaik gitu. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita harus membantu itu benar-benar membantu sesama makhluk Tuhan. Jadi bukan cuman membantu sesama manusia aja, tapi benar-benar membantu sesama makhluk Tuhan. Karena apapun itu imbalannya kan yang ngasih yaitu mereka kan sebagai perantara aja gitu. Tapi karma baik yang bakalan kita terima itu ternyata di luar dugaan. Kayak gitu. Terus ada juga yang tadi Suanggi. Kalau Suanggi ini ceritanya kayak iblis tapi menjelma menjadi manusia, atau manusia yang
menjadi iblis gitu. Jadi ini serem ya. Kalau manusia, kalau iblis yang menjelma menjadi manusia tuh yang emang bangsa jin, tapi dia menjelma berpura-pura menjadi manusia. Tapi kalau ini manusia yang kelakuannya kayak iblis gitu, kayak bikin perjanjian dengan iblis. Dan yang ngeri itu adalah ada dialog yang namanya dialog yang berkata, di sini rasa iri aja bisa bikin kita terbunuh. Jadi harus hati-hati yang namanya bertutur kata dan nggak boleh terlalu jujur lah istilahnya gitu. Dan memang di cerita ini juga, jadi si Swanggi ini tuh perempuan yang kayaknya udah dewasa, terus dia itu menemui dua orang laki-laki, yang satu memang orang lokal dan yang satunya lagi orang luar. Dan nggak sengaja si orang luar ini kan karena nggak tahu ya, jadi dia tuh kayak ngebongkar identitas temennya. Tuh nggak, temen aku tuh anak kepala desa loh, pokoknya dikata kalau temennya ini tuh orang kaya gitu. Ya sebenarnya guyonan itu tuh kalau mungkin kalau di luar situ atau di tempat asal si orang luarnya ini ya biasa aja gitu, tapi karena itu adalah daerah yang dia nggak kenal gitu, dan memang pantang banget untuk berbicara terlalu belak-belakan yang bisa bikin orang iri hati, ya jadinya jadi malapetaka gitu. Dan akhirnya si temennya ini yang jadi target si Swanggi-nya ini. Nah, si Swanggi-nya ini adalah si perempuan dewasa yang mereka temui kayak gitu. Jadi di setiap cerpen juga banyak pelajarannya maksudnya. Terus ada lagi yang paling aku suka dari sini adalah covernya. Awalnya aku pikir tuh covernya ini bakalan kayak sebuah diary. Kalau kalian pernah baca novelnya Teresa yang awal-awal tuh, yang Danur, itu kan kayak semacam diary para arwah yang datang ke Teresa, terus sama Teresa ditulis ulang gitu kan. Tapi kalau ini enggak gitu, kayak cerpen. Ya ini sih awalnya aku tadinya nganggapnya gitu. Marga Luwih ini, penulisnya ini tuh kayak punya indera keenam yang bisa berinteraksi sama arwah, terus dia nulis cerita-cerita yang dia temui, yang nulis cerita-cerita dari arwah yang dia temui. Tadinya aku pikirnya kayak gitu, tapi ternyata nggak begitu. Tapi ini bagus, aku suka sama covernya. Terus juga aku suka sama dalamnya ini. Jadi di setiap bab baru, mengawali cerpen baru tuh ada ilustrasi seperti ini. Misalnya ini rumah kosong. Di sini ada ilustrasi 3 orang, terus ada rumah juga, ada bulan yang menandakan ini malam-malam datangnya. Nah ini juga ada raja, ini juga bagus nih, perempuan, terus seluruh badannya itu ditato. Ini namanya raja ya, yang ditato ini. Cuman kan raja tuh macam-macam. Kalau ini mungkin ya ilustrasinya aja gitu seperti ini. Terus apalagi ya yang disuka tuh, ini bus malam kayak gini, serem banget. Ada bus sama ada satu kompi pasukan, tapi tengkorak semua ya, ngeri sih bikin begini. Terus yang terakhir ada ininya, autornya, autor penulis sama aja kali ya. Ya pokoknya ini ada identitas penulisnya di sini. Udah, itu aja. Tulisannya sih sesimpel cerpen, jadi nggak usah lah dibaca 2 kali. Jadi dibaca sekali juga udah kayak
oh iya maksudnya begini, jadi pokoknya setiap cerpen itu kayak punya apa ya namanya, nasihat yang bisa disampaikan ke pembaca gitu. Ya seperti yang aku tadi udah bilang di 2 cerpen yang aku tadi sebutin, yaitu ada nasihat yang terkandung di dalamnya gitu. Oke, paling kayak gitu aja review kali ini. Thank you banget yang udah nontonin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.